Kembali di podcast Ruang Tunggu, podcastnya Relawan Kesehatan Indonesia. Sudah hadir bersama kita Mas Toib, anggota Relawan Kesehatan Indonesia DKI Jakarta. Selamat sore Mas Toib. Selamat sore Mas Agung. Ya. Mas, aktivitas sehari-hari boleh diceritain Mas? Aktivitas saya sehari-hari sebagai wirausaha dan mempunyai usaha kecil-kecilan, dan alhamdulillah bisa untuk beli beras buat keluarga. Usaha apa tuh? Usaha fotokopi Oh, fotokopi yang di daerah Ciracas. Ciracas. Ya, Nama fotokopinya apa? fotokopi Bengawan. Oh, pengulangan fotokopi. Iya, ada di Ciracas. Di Ciracas. Iya. Itu ngelayanin apa aja Mas? Fotokopi, segala bentuk fotokopi, jilid, laminating, scan KJP, dan ngeprint, cetak foto, dan lain-lain lah berkaitan dengan cetak-mencetak. Seperti itu. Itu buka dari jam berapa? Buka dari jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, Nah itu di tengah-tengah aktivitas mencari aktivitas penghasilan, dari penghasilan, itu ada aktivitas lain? nggak ada, Nggak ada? nggak ada. Kebetulan juga di usaha itu juga ada yang bantuin, makanya kan ada banyak waktu luang, makanya kan saya manfaatin untuk kemanusiaan. Tidaknya kalau kata orang tua dulu, berbuatlah baik-baik, insya Allah nanti juga. Kalau kata orang Jawa sih, wong nandur bakalan hidup, itu kata orang tua saya dulu. Artinya barang siapa yang menanam kebaikan, insya Allah nanti juga akan memetik kebaikan. Seperti itu. Jadi apa selain buka usaha fotokopian juga aktif di rekan Indonesia ya? Betul. Terus gimana bagi waktunya Mas? Kan ada anak juga kan? Ada anak-anak, ada istri juga kan? Jadi gini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada istri saya, di mana jadi gini, waktu dulu sebelum saya gabung di Rekan itu, saya bikin komitmen dengan istri saya. Misalnya saya mau bergabung dengan Relawan Kesehatan Indonesia, artinya di situ nggak ada gaji, nggak ada apapun resikonya, tolong diikhlaskan. Karena itu udah panggilan hati, dan alhamdulillah istri saya itu setuju, Bisa menerima bisa terima dari awal. Makanya kan ketika saya kemana-mana dan sampai mana-mana, istri saya itu nggak protes. Ya ada sih protes dikit-dikit, ya namanya istri ya, ya paham lah. Bahkan suatu ketika pernah istri sakit, saya tinggal, pulang-pulang saya didiemin, tapi nggak apa-apa, itu ditinggal kamu? dampingi pasien. Oh, Iya. ada warga yang minta Iya, bantuan. waktu itu. Ya, udahlah. Ini istri juga lama, karena udah komitmen di awal kita sayang terus bergabung di Rekan tuh sekitar 7 tahun atau 8 tahun yang lalu. Seperti itu, Mas. Nah terus gimana bagi waktunya antara ngurus keluarga terus Ya, juga alhamdulillah. aktivitas di rekan? Ya, alhamdulillah sih. Kalau usaha, insya Allah sih tanpa saya pun juga udah jalan. Paling apa ya, nanti kalau udah ada orang dikit yang biasa bantuin saya itu bisa lah belanja. Kalau untuk keluarga sih ya itu tadi, apapun, bahkan saya sibuk kerja pun waktu itu saya tetap tinggal gitu. Karena itu udah komitmen saya waktu itu bahkan itu tadi, anak sakit itu pernah saya tinggal gitu. Luar biasa. Iya, seperti itu. Nggak protes masalahnya. Ya protes sesaat doang, Saat. tapi setelah itu ya udah lah, biasa lah kan. Tapi mereka paham ya, aktivitas Alhamdulillah paham, dari istri, anak, bahkan anak saya itu bangga dengan bapaknya yang sampai sana sini bawa sakit bawa. Anak saya itu bangga, bangga, senang banget gitu. Dan moga-moga aja nurun ke anak-anak saya. Bahkan orang tua saya awalnya juga nggak setuju, awalnya juga nggak. Tapi setelah apa ya, itu tadi kebaikan-kebaikan yang saya tanam itu saya, keluarga saya, alhamdulillah lama-lama seiringnya waktu beliau akhirnya juga Oke, teman-teman, itu tadi sekilas tentang aktivitas Mas Toib sehari-hari, gitu kan.
yang juga harus cari nafkah buat anak istri, masih juga aktif di rekan. Bahkan Mas Taif ini kalau boleh dibilang kebalik waktunya, yang buat rekan yang lebih banyak daripada buat di rumah gitu. Karena berapa kali juga sering lakukan perjalanan keluar kota sama Mas Taif tuh, naik kereta apa bus segala macam. Nanti kita kembali lagi di podcast kita akan bicara tentang perasaan Mas Taib dalam memilih rekan Indonesia. Nah, kembali di podcast Ruang Tunggu, podcastnya rekan Indonesia, masih bersama Mas Taib. Tadi Mas Taib udah bicara soal aktivitasnya sehari-hari, luar biasa lah. Loyalitasnya, militansinya, segala macam. Nah, sekarang kita akan bicara tentang Mas Taib pertama kali gabung di rekan kapan, Mas? Itu sekitar 7 tahun atau 8 tahun yang lalu. Saya cerita sedikit boleh ya? Boleh. Pertama kali saya gabung. Waktu itu giat kemanusiaan saya itu sebenarnya udah dari di kampung saya. Kampung saya kan di Kediri, Jawa Timur. Dan teman-teman di sana. Dan luar biasanya dulu sebelum saya gabung di rekan nih, dulu rekan Indonesia di Kediri, Jawa Timur itu sampai pelosok-pelosok gang. Bahkan itu apa sih? Dan banyak mengedukasi warga di sekitar sana, terutama di daerah saya, terutama di kota Kediri, itu tahu tentang istilahnya melek pelayanan kesehatan masyarakat, jadi tahu apa yang namanya Jamkes. Ya, waktu itu belum ada medis, belum ada di Jamkes apa yang namanya SKTM. Jadi masyarakat di sana itu sangat terbantu dengan hadirnya relawan kesehatan yang bisa di daerah saya. Makanya kan ketertarikan saya itu di situ. Karena saya waktu itu domisili di Jakarta waktu itu, walaupun saya asli sana, saya aslinya kan Kediri, cuman domisili KTP saya itu di sini. Nah, salah satu rekomendasi teman itu dulu ngasih kontak FB-nya Mas Agung ini. Nah, pernah saya chat inbox waktu itu. Saya chat, setidaknya komunikasi, dan di situ Mas Agung menerangkan bahwa di relawan kesehatan itu nggak ada duitnya, nggak bisa kalau nggak nyari duit. Jadi kerja sosial, bla panjang kali lebar lah pokoknya. Ya, saya menerima, emang itu tujuan saya waktu itu. Nah, akhirnya ketemu disambungin lah sama Marta Tiana Hermawan. Saya nggak tahu tuh Marta Tiana Hermawan itu siapa. Saya pikir itu cewek. Karena namanya Marta Tiana Hermawan gitu. Nah, dikasih kontaknya, WA-nya Mas Tian, Marta Tiana Hermawan itu. Saya jawab itu, akhirnya perkenalan, dan pada akhirnya ketemulah dulu di gedungnya Agung Serang yang di Kuningan. Oh iya. Ya, saya ketemulah dengan Mas Tian itu, ternyata Mas Tian itu cowok. Ketemulah di situ, akhirnya mulai dari situlah saya tergabung dengan relawan kesehatan Indonesia. Itu sekitar 8 atau 7 tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, yang bikin Mas Taib makin tertarik untuk gabung di Ya itu sesuai dengan hati nurani saya. Orang tanpa panggil. Prinsipnya begini, kalau udah orang itu bahasa minta tolong, ya kita harus rela, harus kalau kita sanggup ya, sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan kita ya. Kita harus siap, kita harus rela melakukan apapun itu. Makanya kan, di awal saya komitmen sama istri, ketika saya begini, berapa saya jelasin, istri setuju, ya udah, jadi seperti itu. Ketika kita dimintain tolong orang, kalau bahasa orang minta tolong, ya kita harus siap kalau kita mampu kan gitu. Nah itu yang dasari saya untuk mereka seperti itu. Nah, kan tadi Mas Taib itu dapat penjelasan itu mau direkam nggak ada operasional, itu nggak berat tuh Mas. Alhamdulillah ya, rezeki itu nggak dari kemanusiaan, rezeki itu insya Allah ada dari hal lain. Karena saya juga orang usaha. Kayaknya sih nggak cocok kalau namanya kemanusiaan itu buat nyari duit bagi saya loh ya. Yang namanya nyari duit itu ya nyari, ya kerja, usaha, ya jualan kopi apa, itu yang namanya nyari duit. Kalau di kemanusiaan nyari duit itu bagi saya kurang masuk. Dan anti bagi saya itu bahkan saya rela istilahnya, kalau udah bahasa minta tolong saya rela tuh istilahnya mengeluarkan untuk yang saya tolong, seperti itu kabarnya. Mas Abi. Itu nggak protes dari istri, duit dipakai buat orang. Alhamdulillah enggak ya. Karena istri juga tahu, karena semakin banyak kita kasih orang,
Insya Allah baliknya juga semakin banyak. Itu nyata, itu real. Seperti itu. Dan itu yang saya alami. Kemudian apapun itu, alhamdulillah saya dapatkan di kehidupan bersama istri kan. Rezeki, kebaikan-kebaikan, orang-orang baik di sekitar itu banyak yang saya dapatkan. Karena apa? Rezeki itu kan nggak cuma duit. Orientasinya nggak cuma duit. Kesehatan, anak sehat, keluarga sehat, kita baik, Teman baik. kita sehat, teman banyak, itu juga salah satu rezeki. Makanya alhamdulillah teman saya itu banyak pengalaman. Seperti itu. Nah, yang paling bikin Mas Toib tertarik banget sama rekan itu adalah yang paling. Yaitu ketika selesai kita nolong orang dan berhasil, itu rasanya luar biasa. Itu nggak bisa dinilai dengan uang rupiah apapun, berapapun nominalnya. Seperti itu. Dan itu sering saya, waktu itu sering saya alami. Dan itu luar biasa. Ada kepuasan Ada sendiri kepuasan. lah. Ya, seperti itu. Di batin ini nggak bisa dibohongin seperti itu. Itu yang bikin jadi nggak kapok ya di rekan ya. Sampai 7 tahun. Alhamdulillah nggak kapok sampai hari ini. Itu kalau di pabrik pensiunnya gede itu. Sehatnya di rumahnya. Oke teman-teman, itu tadi cerita Mas Toib lah, tentang pertama kali dia gabung di rekan dan perasaan dia ketika berada di rekan. Nanti kita akan kupas lagi Mas Toib terkait dengan suka dukanya ketika mendampingi warga yang membutuhkan pertolongan. Nanti kita kembali lagi di podcast Ruang Tunggu. Oke, kembali di podcast Ruang Tunggu, podcastnya Relawan Kesehatan Indonesia. Tadi menarik kok Mas Toib cerita tentang pengalaman dia dan perasaan dia gabung di rekan Indonesia. Sekarang kita akan coba ulik Mas Toib terkait dengan suka dukanya ketika mendampingi warga di rumah sakit. Kira-kira kayak gimana sih perasaannya ketika misalnya mendapatkan warga yang kan tentu beda-beda tuh tingkah laku dan karakternya gitu. Bisa diceritain Mas tuh pengalaman yang paling menarik dan unik ketika mendampingi warga. Ya, banyak sih waktu itu. Apa namanya ya, salah satu kita dampingin pasien udah selesai, ditanya kabarnya kadang-kadang itu juga nggak dibalas. Itu sering banget kayak gitu. Mungkin kita mau minta duit kali ya, cuma nanya kabarnya, apalagi kalau silaturahmi itu nyambung terus kan gitu ya. Itu sering banget kayak gitu. Nah, sukanya itu alhamdulillah banyak saudara, banyak teman, banyak yang tadinya nggak kenal jadi kenal, silaturahmi jadi nyambung. Sampai hari ini pun banyak pasien-pasien saya itu yang saya dampingin, yang di Jakarta walaupun yang di daerah itu alhamdulillah hubungan baik sampai hari ini. Komunikasi tetap berjalan. Apa namanya ya, pokoknya seneng deh, nggak bisa diutarakan kalau pokoknya banyak teman. Saya cuman kalau saya senang kalau banyak teman, banyak saudara gitu. Jadi apa ya namanya, kita prinsipnya orang Jawa itu yang penting kita ngumpul kan gitu, banyak teman seperti itu. Nah itu Mas ada pengalaman yang menarik pada saat dampingin warga. Pertama kali ngadvokasi nih waktu di rekan. Pertama ngadvokasi ya Bu Marsia sama Dedi Permadi yang di Depok itu Sasang Panjang. Sasang Panjang ya, tempat teruran itu ya. Betul, yang di Bogor, tapi di Bogor. Itu luar biasa itu. Gimana tuh maksudnya? Ya salah satunya itu kita seru deh pokoknya, itu warga Bogor tapi tinggal di Depok ya waktu itu ya. Itu melibatkan banyak orang, makanya kan saya juga nggak bisa. Itu pertama kali saya ikut, saya belum tahu apa yang namanya rekan, apa yang namanya pendampingan atau advokasi itu seperti apa. Saya waktu itu masih ngikut aja. Tapi setelah itu saya juga banyak pengalaman, bahkan pengalaman anak istri saya sendiri waktu di salah satu rumah sakit di Jakarta Timur. Bahkan waktu itu saya disomasi dari salah satu rumah sakit di Jakarta Timur. Kenapa disomasi? Ya itu saya ibarat kata menjelekkan rumah sakit, menjelekkan Dianggap mencemarkan nama baik. mencemarkan nama baiknya rumah sakit dan mencemarkan nama baiknya salah satu dokter spesialis di sana. Itu gimana ceritanya? Ceritanya waktu itu istri saya itu kontrol 3 kali di sana. Permasalahan itu permasalahan klasik sampai hari ini juga belum terselesaikan.
dokter yang tadinya waktu kontrolnya itu jam 8, jam 12 jam belum ada. Saya udah nanya baik-baik ke susternya waktu itu. Suster, eh terus ini kemana kok sampai jam segini kok belum hadir. Nah, suster di sana itu jawabannya terus banget, galak banget, yang nggak enak Itu sebenarnya. tuh kayak gitu. Nah, saya mau nanya baik-baik, suster, saya kok jawabannya begini. Ada tindakan Pak. Saya kan nggak tahu ya. Saya kan nggak tahu yang namanya birokrasi di rumah dokter itu kayak apa, aturannya kayak apa, saya kan nggak tahu. Nah, kebetulan waktu itu pasca kejadian di rumah sakit itu saya ketemu dokter Pinke waktu itu. Nah, saya nanya ke dokter Pinke terkait masalah dokter ngejob di rumah sakit lain itu gimana kalau menurut undang-undang dokter atau dokter pelayanan kesehatan di DKI kan gitu. Kata dokter Pinke nggak boleh, kecuali kalau di rumah sakit yang sama, dan itu diperbolehkan. Tapi kalau di rumah sakit lain itu nggak boleh kan. Nah, kontrol kedua itu saya gas tuh rumah sakit. Kontrol ketiga saya dipindahin. Nah, saya disomasi tuh gara-gara menjelekkan atau mencemarkan nama baiknya rumah sakit. Kok bisa rumah sakit nganggap mencemarkan nama baik gimana? Kan waktu itu laporan langsung saya kirim ke Dinkes. Oh, Kronologisnya lapor SKD. iya, kronologisnya panjang kali lebar waktu itu. Saya jabarkan semua. Nah, pintar ya rumah sakit diputar balikan tuh. Nah, kronologis saya itu diputar balikan semuanya. Yang berlawanan pokoknya itu. Saya juga bingung. Rumah sakit daerah Dia Jakarta Timur, RSUD. dekat Taman ini. Dekat Taman ini. Rumah sakit pemerintah lah, Mas. Nah, setelah saya ke situ dokternya kesel kali ya. Saya langsung dipindahin itu dirujuk. Dirujuk ke rumah sakit lain. Iya, ke rumah sakit lain. Kalau dulu kan masih belum ada rujukan jenjang ya, Iya. kita bisa pilih di rumah sakit manapun. Akhirnya saya pilihlah rumah sakit yang dekat sana juga, rumah sakit militer. Dan alhamdulillah pelayanan luar biasa di sana saya. Nah, pasca saya disomasi itu saya juga takut. Karena apa? Itu juga baru pertama kali pengalaman saya gas sama rumah sakit waktu itu. Takut. Alhamdulillah saya selalu koordinasi, saya selalu sharing dengan Mas Tian waktu itu. Udah Mas, gas aja Mas. Nah, ngomporin terus tuh Mas Tian tuh waktu itu. Makanya saya berani, waktu itu ada Mas Tian kan gitu. Udah saya gas, dan ujung-ujungnya rumah sakit minta maaf. Nelpon saya tuh apa banget melalui humasnya, saya lupa dokternya siapa itu. Ya pada intinya meminta maaf atas keteguran, atas kelalaian pelayanan di rumah sakit ini. Dan sebagai konsekuensinya dokter spesialis kandungan atas nama A di-resign seperti itu. Nah, dok jangan di-resign, saya gitu, kasihan saya gitu. Cuma tolong diperbaiki, saya gitu. Enggak Pak, itu udah tanggung jawab rumah sakit dan udah konsekuensinya dokter atas kelailannya. Itu yang di-resign dua perawat sama dokter spesialisnya itu. Seperti itu. Ada lagi Mas? Ini ada. Dulu di rumah sakit Tarakan. Kalau dulu di rumah sakit Tarakan, sebut ya? Iya nggak apa-apa. Apa ya? Di rumah sakit Tarakan itu pendampingan rame-rame, itu melibatkan Lintas kota tuh ya. Kota, KPD Jakarta Barat, KPW juga Timur. Dulu yang KPD Jakarta Timur yang berangkat saya. Dulu teman-teman tuh banyak, bahkan di pinggir jalan trotoar depan rumah sakit itu kita nyusun strategi untuk ngadepin rumah sakit nih kan gitu. Nah, di situ ada indikasi penyanderaan bayi waktu itu atas nama siapa? Warga Purwakarta yang tinggal di kolong jembatan tol Tanjung Priuk kalau nggak salah. Nah, waktu itu dibagi tugas. Saya itu bagian yang masuk ke ruangannya, di mana yang bayi sama ibunya itu disandra di ruangan perawatan waktu itu. Luar biasa ketatnya rumah sakit Tarakan itu, ketat banget gitu. Bahkan terus bagian Itu kalau nggak salah yang bayinya diancam mau dijual kan kalau betul ya. rumah sakit. Betul. Nah, jadi tim ini kita bagi, ada yang bagian negosiasi, ada yang bagian masuk ruangan ke ruang perawatan di mana bayi sama ibunya itu di Sandra kan gitu. Nah, waktu itu saya kebagian
masuk ke bagian ruangannya itu luar biasa. Mau masuk aja dicegat sama 3 satpam waktu itu, dan banyak tekanan-tekanan, intimidasi dari satpam, dari perawat, luar biasa. Bahkan waktu itu salah satu perawat ngomong, Pak, masalah ini jangan sampai keluar ya, ini cukup pintaran rumah sakit ya, privasi rumah sakit. Lah, udah nyampe gubernur saya gitu. Waktu itu gubernurnya Pak Anies Baswedan waktu itu. Langsung tuh saya nyebut gubernur, waktu itu saya dipersilakan masuk yang tadinya dihadang sama 3 satpam. Ya kan? Nah, setelah saya masuk, saya tanya tuh ke keluarga pasien tuh, bener nggak? Kalau jangan ya pada intinya bener kalau ada indikasi penyanderaan terkait bayinya karena nggak mampu bayar gitu kan, dengan nilai total itu sekitar hampir 6 juta. Sebenarnya sih itu sudah selesai, pembiayaan itu cuma 2,5 juta waktu itu. Cuma karena keluarga ini nggak bisa bayar karena orang yang nggak mampu, akhirnya kan mundur Tidak terus lah. akhirnya kan Jadi bengkak ya. seperti itu. Nah, nggak sampai di situ. Setelah saya dokumentasi, setelah saya rekam, setelah saya foto di dalam ruangan perawat yang buat nahan si keluarga pasien sama bayinya ini, saya udah feeling kalau bapak keluar bakalan Diambil, disita sampai. dikandangin, ditangkap misalnya, nggak masalah, sampai juga udah nungguin soalnya di luar kayak gitu. Saya nggak kehilangan akal, dulu kan handphone saya 2, ya kan? Dan saya kerjasama sama adiknya pasien ini, ngomong dong, ini keluar, ngomong di parkiran, saya gituin. Nah, saya keluar tuh bener, dicegat sama 3 satpam, diminta digeledah semuanya, dokumentasi dan lainnya diminta. Bahkan handphone saya itu diminta polanya, diminta pinin untuk buka, betul-betul. Ya nggak ada, yang ada dokumentasinya dari keluar sama adiknya pasien ini tadi, gitu kan. Saya udah feeling, akhirnya kalau bahasa Jawanya celek, udah, akhirnya, udah mulai dari situlah untuk berbarat. Seperti itu, dan akhirnya itu kalau nggak salah, keluarga cuma kena 300.000 ya, dan pada hari itu pasien dan bayinya bisa keluar, seperti itu. Dan saya sempat berkunjung ke sana, ternyata luar biasa. Saya juga baru tahu ternyata di kolong tol itu ada pemukiman padat, bedeng begitu. Saya juga baru tahu dan masuk di situ, ramai banget kayak pasar seperti itu Mas. Nah itu sampai sekarang itu rumah sakit nggak ketemu tuh alamatnya pasien itu di mana gitu, karena emang nggak kita buka kan, yang tahu cuma kita gitu. Waktu mau klarifikasi kan biasa rumah sakit kan pasti nyamperin keluarga pasien kan untuk bikin surat pernyataan tidak masalah dengan rumah sakit terkait pelayanan. Cuma karena alamatnya kita nggak buka, karena kan dia itu daftar nggak punya identitas juga waktu itu ibunya kan, Cuman fotokopian juga. Dia juga Jakarta. alamatnya di daerah di Jakarta, tinggal di mana nggak tahu, cuma kita yang tahu. Jadi ya seru lah itu. Iya, seru itu kan, luar biasa. Ada lagi Mas selain itu Mas? Banyak sih terkait bawa jenazah, bawa orang sakit. Yang menonjol aja ya, bagi saya itu terkesan. Kronologisnya itu saya dihubungi kalau ada orang sakit waktu itu. Nah, waktu itu saya lacak tuh, ketemulah di Fatmawati. Pertama kali yang saya tanyakan ke praktek, setelah ketemu saya pertanyakan ke perawat rumah sakit waktu itu. Jaminan yang pertama kali, jaminannya gimana? Ada nggak BPJS-nya selesai? Alhamdulillah waktu itu ada, aman lah. Karena aturannya kan 3 kali 24 jam, kalau kita nggak Bisa nunjukin untuk peserta. ya itu menjadi umum. Itu yang saya khawatirkan, dan alhamdulillah tuh hari kedua tuh rumah sakit konfirmasi kalau pasiennya sudah tertanggung dengan BPJS kesehatan. Warga Parung Bogor. Beliau ini seniman apa ya? Seangkatan Mbak Sudip. Diagnosanya itu di kanker liver ya, stadium 4. Waktu itu. Nah, krusialnya waktu itu nggak ada siapa-siapa di sini kan gitu.
saya dulu sama Bang Jamdan dia tuh 2 hari sebelum apapun keadaannya saya tetap minta keluarganya yang dari kamu harus hadir karena apa nanti administrasi rumah sakit itu kan harus keluarga kandung ya, kalau orang lain sifatnya kan cuma tidak ini kan. Nah itu kayak CT scan, yang saya tinggalkan dan lain-lain itu harus keluarga. Waktu itu belum dilaksanakan tindakan-tindakan yang jadi karena nunggu keluarganya yang dari kami datang. Kalau untuk jaminannya udah aman kan. Nah setelah keluarganya datang waktu itu mau dilakukan tindakan CT scan nggak bisa karena udah jadi pasien itu dibaringin udah nggak bisa karena mohon maaf perutnya Pak info udah stadium 4 ternyata diagnosanya. Setelah seminggu lah perawatan akhirnya permintaan keluarga apapun yang terjadi diminta suruh bawa pulang waktu itu. Pulang paksa gitu. Enggak tuh rumah sakit juga sebenarnya juga bahasanya gini deh, dokter itu juga udah nggak ada harapan bahasanya gitu deh. Kalau bahasa awamnya gitu ya, kalau dokternya gitu kan nggak boleh. Tapi kalau bahasa yang saya terima itu dokter itu udah angkat tangan, ini udah gak ada harapan bahasanya gitu. Dan saya menerima tuh bahasa kayak gitu. Setelah seminggu kalau nggak salah waktu itu perawatan, ya, akhirnya keluarga minta apapun yang terjadi, keluarga jadi saya nggak pernah jawab, nanya perjalanan jauh, ya nggak apa-apa, itu udah konsekuensinya, udah keluarga udah terima kelas. Saya cerita semua ke keluarganya, saya juga nggak mau kalau ketemuan kan gitu, karena ini nyangkut nyawa manusia kan gitu. Bener kejadian dari luar Fatmawati jam segini lah luar Fatmawati sampai Bekasi itu udah oleng pasien udah oleng, udah tanda-tanda sampai KM 81 pasien diambil meninggal. Dan teloknya lagi meninggal itu di pelukan saya. Oh Mas Toib ikut berarti? Ikut. Oh saya damping di pelukan saya begitu. Dan matanya itu lihat saya sampai ngeluarin air mata gitu. Oh, itu saya 2 hari nggak bisa tidur. Bukan saya takut enggak ya. Itu inget kejadian itu tuh. Nangis keluar air mata. Itu diantar kemana? Di Jawa Timur. Baru 81 kilo udah gak ada. Ya Allah, pukulan telak itu pengalaman saya yang luar biasa. Pas meninggalnya itu di pangkuan saya, pas begini, nangis bulan itu terakhir kali. 2 hari saya nggak bisa tidur ya? Nggak bisa tidur, bukannya bayang terus lah ya? bayang kayak gitu ya. Pisan terakhir tahu pasien. Padahal beliau janjikan beliau ini kan seorang pengarang lagu ya. Beliau ini janji, kalau saya sembuh, saya bikin lagu. Sampai udah baik sama saya. Gitu. Tapi keburu diambil. Malam lah kita nggak tahu. Dan alhamdulillah, ketika sekali mau terjadi, saya ngomong sama Adi, sampai apapun yang terjadi, panjenengan saya sampai keluarga, saya serahkan ke keluarga. Dan yang tenang tadi, saya bilang, mohon maaf orangnya non-muslim. Oh iya. Dan kebetulan sampai ke kampung halaman. Sampai kamu. Ya, sampai seperti itu. Oke, teman-teman. Menarik lah tadi yang diceritain Mas Taib. Oh ya, Mas Taib ini juga pernah juga ngadvokasi pasien di luar negeri itu. Buruh migran yang mengalami sakit di luar negeri. Kalau nggak salah di Hongkong ya? Malaysia. Bukan, yang Mbak Nuni itu di Hongkong kan? Malaysia. Oh Malaysia ya. Di Malaysia sakit di sana, tidak ada yang ngurus untuk balik segala macam itu, akhirnya diurus. Itu bisa cerita tuh Mas yang di menarik. Itu juga salah satu pengalaman. Sebenarnya bukan, kalau pengalaman sakit sih baru itu ya. Tapi sebelumnya saya juga udah advokasi, tapi yang tidak dalam kondisi sakit ya. Yang dideportasi tanpa dokumen cuma kertas lembar. Bahasanya kalau si yang bersangkutan ini deportasi, kalau deportasi itu kan semuanya ditahan ya, imigrasi negara asal kan gitu. Cuma kertas lembar, Prof.
pulangin. Yang jadi pertanyaan saya itu setiap dipulangin itu kok cuma sampai Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa nggak sampai kampung halaman? Padahal tuh ada yang di Lampung, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Tulung Agung. Nah dari bandara ke Jawa Timur itu mau naik apa? Itu tanggung jawab siapa kan gitu. Yang sering itu terjadi kayak gitu. Nah terkait masalah yang sakit tadi waktu itu saya dihubungin sama salah satu teman bahwasanya ada orang sakit waktu itu dari Malaysia, deportasian, kosongan lah tanpa dokumen waktu itu. Nah setelah saya komunikasi waktu itu, komunikasi instan waktu itu, nah akhirnya eh, merapatlah ke Polri. Ternyata pasien ini dari klinik bandara dibawa ke Polri, ditanggung negara kan gitu. Nah saya dapat informasi tanpa identitas apapun, saya cari tuh, saya umpet-umpet tuh seharian Polri, nanya namanya ini, atas nama ini, yang dari ini, deportasi bla 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 bla. Akhirnya ketemulah di ruang perawatan waktu itu. Dan belum apa ya, dokter belum berani melakukan tindakan waktu itu karena belum ada keluarga. Alhamdulillah saya ketemu tuh, saya melaporkan diri ke perawat, bahwasanya saya perwakilan keluarga untuk sementara kan gitu, karena di sini nggak ada siapa-siapa waktu itu kan. Dan ada trauma dulu waktu pasien saya dekatin, ada kayak ketakutan gitu. Kayaknya nggak tahu deh itu mas, ada ketakutan. Setelah saya perkenalan diri, setelah saya pelan-pelan saya deketin, akhirnya menerima tuh. Setelah pasien tenang, saya tuh komunikasi sama pihak rumah sakit. Bahwasanya saya tanya tuh jaminannya gimana. Kan yang saya tanya pasti jaminannya dulu. Ini gimana ini kan gitu. Jangan sampai nanti kan jadi umum kan gitu. Alhamdulillah waktu itu nanti ini Pak, kata Mas Repoli, langsung nanti urus di BNP 2 TKI. Waktu itu namanya BNP 2 TKI ya. Langsung nanti ada surat pengantar dari Polri. Bisa kapan suster? Bisa besok Pak. Nah, kebetulan waktu itu saya minta salah satu keluarganya itu yang dari kampung datang. Ya Allah, yang dikirim masih anak kecil. Masih bocah saya gitu. Nah, besoknya udah ngasih saya bawa, ayo dapat foto, ngurus berkas dan lain-lainnya ini. Apa namanya, biaya perawatan di rumah sakit sama kepulangannya ini gimana. Alhamdulillah semuanya ditanggung sama BNP 2 TKI sampai selesai nanti perawatan. Nah dulu untuk kepulangan itu ada dua opsi, bisa naik pesawat atau naik ambulan. Kalau naik pesawat itu kuotanya cuma naik sakit sama satu pendamping. Itu mengkhawatirkan kalau kata pihak keluarga. Kenapa? Dari jarak tempuh dari kampungnya dia ini ke bandara itu juga masih jauh, dari Polri ke bandara juga masih jauh. Karena alternatifnya dua kan, kalau nggak Surabaya Malang ya. Iya. Akhirnya berbagai pertimbangan musyawarah keluarga akhirnya diputuskan naik ambulan waktu itu. Kalau ambulan bisa lebih dari dua. Kan gitu. Dulu semuanya ditanggung dan dibiayai, dan alhamdulillah nyampe dengan kampung halamannya dengan selamat, sehat walafiat, bukan suatu apapun. Sampai sekarang masih sehat. Setahun kemudian, dia meninggal. Ya. Tahun kemudian, ya setidaknya waktu itu tanggung jawab saya udah plong ya. Iya, udah tuntas lah ya. Pengalaman yang nggak ada di jalan itu yang bikin saya agak shock lah ya. agak shock waktu itu. Seperti itu mas. Oke teman-teman, menarik ya apa yang diceritakan Mas Thoib. Kalau teman-teman ada yang mau ikut mau sharing-sharing tentang pengalaman dampingin warga di rumah sakit, silakan menghubungi call center Rekan Indonesia. Nanti kita undang untuk jadi narasumber di podcast. Kita kembali di podcast Ruang Tunggu, podcastnya relawan kesehatan. Tadi kita udah bicara tuh pengalamannya Mas Thoib dampingin warga di rumah sakit. Menarik lah apa yang diceritakan Mas Thoib gitu kan. Terus juga bagaimana Mas Thoib juga berjuang membantu kepulangan saudara kita yang menjadi buruh migran di Malaysia. Ya semua itu adalah kerja-kerja relawan kesehatan yang setiap hari memang dilakukan oleh seluruh kader di Rekan Indonesia. Mas Thoib, ya, itu kan tadi Mas Thoib banyak cerita tuh bukannya bagaimana yang namanya menghadapi warga di rumah sakit ya. Kira-kira Mas Thoib ada masukan buat pemerintah terkait dengan kondisi
pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan yang ada sekarang ini? Saya bingung sebenarnya, banyak aturan atau regulasi yang berubah yang kayaknya itu juga merugikan masyarakat kecil. Salah satunya yaitu yang 144 penyakit yang harus ditangani di vaskes pertama itu kan, Nggak bisa dirujuk ya? yang nggak bisa dirujuk itu. Dan itu juga bikin sampai hari ini juga nggak apa ya, nggak habis pikir. Oke lah di Jakarta, tapi kalau di daerah-daerah yang terpencil, yang Fasilitasnya belum lengkap ya, yang jauh dari fasilitas-fasilitas kesehatan vaskes pertama itu gimana kan begitu. Saya juga kadang-kadang nggak habis pikir sama apa ya, regulasi pemerintah terkait masalah kesehatan, masalah aturan kesehatan itu. Ya harapannya sih apa ya, pelayanan kesehatan terutama itu pengguna BPJS, PBI, APBN atau PBI, APBD, semoga rumah sakit juga apa namanya memberi pelayanan yang terbaik lah. Jangan asal-asal mentang-mentang BPJS, PBI. gratis saja, minta ini, minta itu. Padahal kita itu punya hak yang sama terkait masalah kesehatan dimanapun kita berada, seperti itu mas. Terus ada pesan buat teman-teman kader rekan, karena ini kan podcast ditonton seluruh Ya, rekan se-Indonesia. harapan saya untuk teman-teman semuanya, teman-teman relawan kesehatan semuanya makin solid, makin kompak. Ya nggak usah baper-baperan lah gitu kan. Kita semuanya saudara, kita semuanya teman kita. Yuk kita bareng-bareng, kita sama-sama, kita berjuang untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Seperti itu aja sih, Mas. Iya. Oke teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di podcast Ruang Tunggu selanjutnya dengan tema dan narsum yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Agung Nugroho undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jens. Ya.